kita dari kelompok Serabi akan mengambil tema lokalisasi di McD. Bye, check it out. Globalisasi adalah istilah yang menggabungkan kata global dan lokalisasi. Kata tersebut merujuk pada praktik mengadaptasi produk, layanan, atau konten global agar sesuai dengan kebutuhan pasar atau budaya lokal tertentu. Nah, teman-teman, salah satu bentuk produk dari adanya lokalisasi di sekitar kita adalah dengan hadirnya inovasi kek lepon dan nasi uduk yang menjadi menu terbaru McDonald's. Menu tersebut tentunya sangat menyesuaikan selera masyarakat Indonesia dan pastinya bertujuan agar rasa asli dari makanan khas Indonesia terus ada dan bahkan telah berinovasi dengan produk budaya luar. Jadi pada saat ini kami akan melakukan wawancara terkait dengan materi kami globalisasi dengan makanan, yaitu yang pertama nasi uduk. Ini kakak namanya siapa ya? Halo, nama saya Zidan. Oh, Kak Zidan. Langsung aja untuk pertanyaan yang pertama. Yang pertanyaan pertama nih Bang, target pasar atau konsumen dari makanan ini kira-kira generasi apa ya Bang? Oke, kalau yang saya lihat ya dari target pasar untuk nasi uduk McDonald ini, kalau menurut saya tuh ini target pasarnya ke generasi Gen Z sih. Kenapa bisa dibilang Gen Z? Karena mungkin anak Gen Z zaman sekarang kayak angkatan 2000-an udah jarang gitu makan nasi uduk. Biasanya yang makan nasi uduk tuh ibu-ibu, bapak-bapak kayak gitu kan. Nasi uduk tuh jarang banget deh kayak apa namanya untuk generasi Gen Z. Ini kayak kalian bisa lihat sendiri kan, kayak telur, terus juga ada ayam sama nasinya, ya kan. Itu paling ya itu generasi Gen Z. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih Kak, apakah inovasi nasi uduk ini memang menyesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia dan apakah akan diterima oleh banyak masyarakat Indonesia atau enggak ya Bang kira-kira? Kalau untuk menyesuaikan, coba kita cobain dulu kali ya. Iya, boleh. Biar tahu nih rasa Ya, McD-nya, rasa nasi uduk McD sama nggak sih sebenarnya sama nasi uduk yang dijual kayak di pagi-pagi sama ibu-ibu kayak gitu. Cobain dulu ya. Oke. Kalau untuk rasa mungkin ini nyesuaiin lidah orang Indonesia sih ya. Cuman emang agak sedikit beda sama nasi uduk yang dijual di pinggir jalan gitu. Mungkin karena ini dibuat sama brand ternama yaitu McD, mungkin rasanya itu dibikin jadi mewah gitu. Oke, pertanyaan yang ketiga. Menurut kakak nih, tanggapan kakak mengenai ide atau inovasi dari makanan McD nasi uduk ini, apakah masih ada hal yang perlu dikembangkan atau yang mungkin diimprove lagi untuk produk ini? Tuh sih. Oke. Kalau misalkan inovasi nasi uduk kayak gini, menurut saya sih emang perlu ya, karena biar mengenalkan ini kan bisa dibilang makanan tradisional khas Indonesia juga, khususnya Jakarta biasanya orang Betawi gitu kan. Orang Betawi nggak zaman dulu sih, maksudnya dari dulu sampai sekarang pun masih banyak yang makan nasi uduk. Cuman ya itu tadi yang udah dibilang di awal, biasanya makan nasi uduk itu cuman orang-orang tua, sedangkan generasi sekarang tuh jarang banget yang nyoba nasi uduk kayak gini. Makanya dengan McD ngebuat nasi uduk kayak gini, ini memperkenalkan makanan khas Indonesia khususnya di Jakarta. Kalau untuk tambahan mungkin rasanya dimiripin lagi gitu sama nasi uduk yang dijual di pinggir jalan. Gitu sih. Oke, sebelumnya makasih banyak ke Bang Zidan atas pandangan dan juga mungkin sedikit advice untuk produk ini. Makasih Bang Zidan. Sama. Selanjutnya kita ke narasumber yang kedua. Boleh tahu kan nama siapa Kak? Rehan. Nah, Kak Rehan ini akan memberikan pendapat tentang lokalisasi yang ada di kue klepon ini. Nah, langsung aja ke pertanyaan pertama. Oke Kak Rehan, jadi pertanyaannya langsung aja ya. Jadi menurut kakak gimana nih dengan adanya kue klepon ini di McD kan? Nah secara kan McD ini kan bukan brand dari Indonesia, dari luar. Nah terus
di dalam McD ini tapi menunya ada menu klepon yang merupakan makanan khas dari Indonesia. Jadi gimana tuh pendapat kakak? Kalau menurut gue sih kayak apa si McD ini berinovasi sih, kayak ini pasarnya Indonesia nih, jadi apa makanan-makanan Indonesia tuh lagi dinaik-naikin gitu-gitu. Apa kayak apa ya, ke orang luar juga jadi kelihatannya kayak ini si apa brand luar bisa ngikutin lokal nih, kenapa nih gitu kan. Jadi kayak anak-anak muda juga jadi bisa tahu gitu kan, karena anak-anak muda pasti siapa sih nggak tahu McD gitu kan. Jadi kayak coba penasaran sama nggak sih rasanya sama jajanan pasaran di pasar-pasar gitu, kayak gitu sih menurut gue. Nah, selanjutnya ke pertanyaan kedua. Oke kak, pertanyaan kedua gini. Menurut kakak apa sih keuntungan atau benefit yang didapat pengusaha dari klepon kayak gini? Kalau keuntungan sih kayaknya jarang sih ya, pasti orang-orang juga pasti belinya coba yang kayak ayamnya atau apanya, jarang sih yang beli kayak dessert yang kayak gini gitu loh. Mungkin benefitnya kayak kurang sih, keuntungan juga kurang menurut gue sih gitu. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Nah, di pertanyaan ketiga ini menurut kakak suka atau enggak sih dengan adanya lokalisasi dalam makanan yang akan kakak coba ini? Oh boleh, coba dulu ya. Boleh. Mirip-mirip sih rasanya sama yang di pasar-pasar ya. Tapi kayak mungkin ada nuansa-nuansa baratnya yang kayak ada rasa cheese-nya mungkin kan, kayak gitu, kayak ada yang terbaru lah. Kalau itu kan biasanya kayak pakai klepon tuh pakai gula merah nggak sih, setahu gue? Iya. Nah ini kan kayak kurang gula merah itu, kayak nggak ada nggak sih? Ada tipis ya tapi ya. Kalau kan biasanya gula merah gitu kalau yang di pasaran tuh. Ya ini kayak agak, terus kelapanya juga dikit, jadi kayak seadanya aja sih itu menurut gue. Ya. Thank you kak untuk pendapatnya. Sekian untuk tema lokalisasi kali ini. Terima kasih kak.